Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, masih kita membaca kitab Al-Kabair tulisan Imam Az-Zahabi. Pada siang hari ini akan kita baca Al-Kabiratul Hadiyah wal Ashrun, dosa besar yang ke-21. Apa itu dosa besar yang ke-21? Adalah qadzaful muhsanat, menuduh terhadap perempuan-perempuan yang baik. Tentu yang dimaksud adalah menuduh melakukan hal yang terlarang, yaitu zina. Menuduh pada orang yang tidak punya bukti, yang tidak punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan persoalan yang sederhana. Itu persoalan yang besar. Dalam syariah disebut dengan al-qadzaf. Allah Subhanahu wa taala ada di beberapa ayat berfirman, diantaranya di surat An-Nur ayat 23 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik, orang perempuan yang terjaga, orang-orang yang mukmin, mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat, dan mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih, yang sangat besar. Sehingga ketika kita mengetahui, mungkin mengira ada siapapun di antara mungkin keluarga kita, apalagi bukan siapa-siapa kita, yang kita tidak punya data yang meyakinkan bahwa itu melakukannya, lebih baik hati-hati, jangan sampai menuduhnya melakukan perzinaan. Begitu juga sebaliknya, seorang ibu terhadap laki-laki atau mungkin juga suaminya, jangan sampai kita melakukan apa yang disebut dengan qadzaf, menuduh melakukan perzinaan padahal tidak melakukannya, atau kita tidak punya data atau bukti yang meyakinkan telah melakukan itu. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak, yaitu satu diantaranya fadzakara minha qadzaful muhsanat. Dari 7 itu satu diantaranya adalah menuduh perempuan yang baik-baik telah melakukan perzinahan. Dalam kitab Imam Az-Zahabi ini dijelaskan lebih rinci, termasuk tuduhan melakukan zina adalah memanggil orang lain yang kita tidak tahu persis telah melakukannya, tapi dengan sebutan-sebutan seakan-akan dia melakukannya. Misalnya kita memanggil orang ya zaniyah, ya baghiyah, ya kubbah, kuhbah. Itu adalah panggilan-panggilan yang seakan-akan orang yang kita panggil telah melakukan perzinahan. Padahal kita tidak punya data, tidak punya bukti yang meyakinkan itu. Ketika kita memanggilnya padahal kita tidak punya bukti, itu namanya kita sudah melakukan qadzaf. Menurut syariah, orang yang menuduh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, perzinahan, melakukan perzinahan padahal tidak ada buktinya, maka hukumnya, hadnya itu didera sebanyak 80 kali, baik laki-laki maupun perempuan yang menuduh lawan jenisnya. Begitu juga ketika kita memanggil orang yang terkait dengan yang kita tuduh zina itu. Misalnya, wahai anak zina, wahai anak pelacur, maaf, wahai anak baghiyah, zaniyah. Itu juga kalimat-kalimat yang masuk kategori qadzaf. Karena itu harus hati-hati betul, jangan sampai kita memanggil orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang di dalamnya ada maksud
kita menuduhnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada orang yang mungkin itu menjadi pembantu kita, menjadi orang yang sering melakukan pekerjaan untuk kita. Kalau zaman dulu itu mamlukah, budak perempuan, maka kepada budak perempuan pun kita tidak boleh untuk manggilnya sembarang panggilan, sampai panggilan-panggilan yang ada unsur tuduhan melakukan perzinahan itu. Karena itulah seorang mukmin haruslah menjaga betul lisan kita, menjaga betul sikap kita pada orang lain. Ketika kita sampai punya sikap, sampai punya ucapan-ucapan yang di dalamnya tujuan melakukan perzinahan, itu masuk kategori qadzaf yang hadnya, hukumnya mestinya dia dihukum dengan 80 kali deraan, jilid 80 kali dipukul sesuai dengan syariat Islam. Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Seorang mukmin haruslah jaga betul lisannya. Barang siapa yang imannya benar pada Allah dan Rasulnya, maka ketika bicara haruslah bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam, tidak usah mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus pada hal yang terlarang, yaitu qadzaf. Semoga kita terjaga untuk tidak semudah kita menuduh orang melakukan perzinahan yang disebut qadzaf itu, karena itu justru menjadi dosa besar bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.